Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya di kesempatan kali ini di pembelajaran online PKKWU kita akan bahas tentang soal IC kelas 11 ya, soal IC kelas 11 tentunya beserta jawabannya. Baik, kita langsung ke soalnya. Oke, kita mulai soal nomor 1, yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian BEP, yaitu break even point. Apa kira-kira ketercapaiannya itu, faktor ketercapaiannya. Jadi kata kuncinya di ketercapaian. Oke, langsung saja ke jawabannya, yaitu adapun komponen atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian break even point atau BEP adalah yaitu biaya tetap. Biaya tetap atau fixed cost ya. Yang berikutnya biaya variabel atau variable cost, dan juga biaya total atau total cost. Nah, nanti di deskripsi saya cantumkan link tentang materi BEP dan materi-materi yang lainnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 yaitu tuliskan rumus untuk menentukan titik impas. Titik impas itu BEP, itu break even point. Ingat gak rumus BEP-nya? Oke, langsung ke jawabannya. Rumus BEP yaitu BEP produksi sama dengan total biaya, ya, tentunya total biaya produksi, itu dibagi harga penjualan. Itulah rumus BEP. Nomor 3. Apa kegunaan titik impas? Apa tadi titik impas? Ya, betul, BEP ya. Dalam perhitungan usaha. Apakah kegunaannya titik impas? Ingat? Oke, langsung ke jawabannya, yaitu hasil analisis statistik impas atau apa tadi? Oke, BEP. Ini dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan-keputusan tentang ya kapasitas alat atau mesin yang harus disediakan. Ya kan? Ingat kan? Terus berikutnya tentang apa lagi? Tentang jumlah tenaga kerja yang harus disediakan. Ya, terus dan apa? Perubahan struktural biaya. Tentunya ya, struktural biaya terhadap apa? Terhadap kualitas produksi yang akan menguntungkan. Itulah kegunaan BEP dalam perhitungan usaha. Oke, kita ke nomor 4. Sebutkan cara memasarkan usaha kreatif daur ulang. Ya, daur ulang kan ada pembelajaran tentang daur ulang. Ya, daur ulang sampah. Ya, daur ulang sampah. Apa jawabannya? Oke, jawabannya adalah cara memasarkan usaha kreatif daur ulang sampah antara lain sebagai berikut. Ingat ini ya. A. Menciptakan berbagai produk yang unik tentunya dan memiliki ciri khas, sehingga tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain atau oleh usaha sampah yang lain.
Oke. Yang B itu tentunya mendaftarkan produk hasil kerajinan tangan ke lembaga terkait, tentunya ke lembaga yang bisa menguji produk hasil sampah, sehingga produk Anda akan mendapatkan hak paten. Ini penting, ini mendapatkan hak paten. Dengan hak paten ini orang tidak akan mudah meniru produk Anda. Oke, yang berikutnya. Selanjutnya yang C yaitu melakukan promosi. Ini penting, ini harus dilakukan promosi dengan berbagai macam cara, melalui ya tentunya melalui dari sosial media ya, atau media sosial seperti FB, YouTube, Instagram. Itu yang sudah lazim ya. Untuk apa? Untuk membuat atau mungkin juga brosur ya, juga membuat brosur atau kartu nama, atau bisa juga dengan memasang iklan di media massa ya. Ini teorinya, teori dari jawaban bagaimana cara memasarkan usaha kreatif daur ulang sampah. Yang D yaitu pilih nama yang khas untuk produk Anda ini, sehingga mampu mengembangkan bisnis yang Anda jalankan. Hal ini nantinya juga akan mempermudah dalam branding produk. Branding ini penting sekali ya, karena nanti yang akan dijual tidak hanya produknya, tapi branding produknya. Nama produknya itu apa ya, agar dapat menjadikan produk yang mempunyai ciri khas tertentu. Oke, nomor 5, jelaskan yang dimaksud bahan limbah. Bahan limbah ya. Oke, langsung ke jawabannya. Jawabannya adalah bahan limbah merupakan buangan. Jadi bahan limbah itu apa? Buangan atau sisa yang dihasilkan dari suatu proses atau kegiatan dari industri maupun domestik. Domestik itu maksudnya rumah tangga. Ya, itu bahan limbah. Jadi bahan limbah itu kata kuncinya adalah sisa. Itu sesuai menurut peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014, yaitu limbah adalah sisa. Nah, ini kata kuncinya apa? Limbah itu sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Nomor 6. Berilah contoh bahan-bahan limbah yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan berbentuk bangun ruang. Kerajinan berbentuk bangun ruang. Oke, jawabannya adalah kardus bekas. Karena ada bangun ruangnya. Paham ya di sini ya. Terus botol bekas air mineral. Yang penting ada kata kuncinya yaitu bentuk bangun ruang dan lain-lain. Nomor 7. Jelaskan cara membuat tas cantik dari kardus bekas. Inscriber sahabat pintar Indonesia, calon wirausaha Indonesia, udah pernah belum cara membuat tas cantik dari kardus bekas? Oke, kalau belum, inilah jawabannya, yaitu langkah-langkah membuat tas cantik dari kardus bekas. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menggunting kardus sesuai dengan bentuk tas yang diinginkan. Ya, terus yang B, agar tas terlihat cantik, itu bungkus bagian dinding warna kardus, itu ya, dengan dibungkus dengan kertas kado tentunya. Jika inscriber sahabat pintar Indonesia Anda memiliki bahan untuk mempercantik dinding luar kardus lainnya, Anda bisa
digunakan, misalnya ada pernak-pernik di situ. Ya, jadi tidak harus menggunakan kertas kado. Yang C yaitu agar tas yang dibuat nantinya itu awet ya tentunya, karena itu dari kardus bekas dan tahan air, tentunya harus dilapisi bungkusnya dengan plastik transparan. Oke, terus D, saat Winscriber semua sahabat pintar Indonesia calon wirausaha sukses Indonesia, Anda ya saat merangkai potongan-potongan kardus tersebut menjadi tas itu gunakan jarum dan tali rafia untuk merangkainya dengan cara dijahit. Langkah terakhir adalah memberikan lubang dan tali untuk pegangannya. Jangan sampai lupa itu, karena ini bentuknya tas. Nah, tas dari kardus sudah bisa digunakan. Itulah cara membuat tas cantik dari kardus bekas. Pertanyaan nomor 8, apakah tujuan diadakannya pengemasan yang baik pada benda-benda kerajinan? Oke, langsung ke jawabannya, yaitu tujuan pengemasan karya kerajinan antara lain seperti berikut. A, yaitu kemasan yang tentunya memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. B, yaitu kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dari produsen ke konsumen. C, yaitu kemasan dapat mendukung program pemasaran, yaitu melalui kemasan itu atau menjadi identifikasi. Identifikasi itu untuk memudahkan mengetahui produk menjadi lebih efektif. Ya, tentunya dengan sendirinya mencegah pertukaran dengan produk pesaing ya. Itu karena ada kemasannya, ada bungkusnya. Terus yang D, kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Kenapa? Karena dengan kemasan yang bagus itu produknya juga akan nampak lebih bagus. Nomor 9, yaitu apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan. Tentunya kerajinan dari bahan limbah. Ya, masa nggak tahu sih? Oke, langsung aja ke jawabannya, yaitu tentunya alat tulis, gitu. Terus gunting atau cutter, terus lem tembak, gitu. Terus penggaris atau meteran, dan lain-lain. Kita sampai ke nomor 10, yaitu apakah itu segmentasi pasar. Ingat ya, belajar segmentasi pasar ya. Ingat, oke, apa jawabannya? Inilah jawabannya. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, terus apalagi karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk, atau tentunya produk itu termasuk di sini istilahnya adalah bauran pemasaran yang berbeda. Itulah segmentasi pasar. Baik, sampai di sini dulu. Ini 1 sampai 10, yaitu pertanyaan kewirausahaan. Semoga bermanfaat bagi Winscriber semua, bagi sahabat pintar Indonesia, bagi calon wirausaha sukses Indonesia. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.